Assalamualaikum, Bu. Bu. Dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Sesi presentasi yang pertama pembukaan dan perkenalan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya dan jawab, yang keempat penutup. Nama anggota: 1. Fatimah Zahra, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua Auna Nauri Herianti sebagai pemateri, yang ketiga Mutia Sania Rahma sebagai pemateri, yang keempat Balkis Aulia Humairo sebagai penjawab pertanyaan, yang kelima Devana Naila Marfit sebagai penjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya pemaparan materi. Masalah yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang menurut Muhammad Amsal Sahban. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk. Yang pertama, ada ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasa disebut sebagai perekonomian monokultural. Yang kedua, ada rendahnya produktivitas. Mata rantai pendapatan yang rendah, maka akan berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah pula. Apabila tabungan dan investasi rendah, maka akan mengakibatkan akumulasi modal yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah juga mengakibatkan rendahnya pendapatan rata-rata. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan rendahnya hubungan internasional. Kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor, apalagi barang-barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar yang ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna, bahkan monopoli dan oligopoli. Bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Selain itu, sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh para pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan. Kondisi informasi yang tidak sempurna seperti ini jelas hanya akan merugikan rakyat semata. Yang kelima, ada tingginya tingkat pengangguran. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penambahan modal terutama pada sektor-sektor industri dan jasa modern. Yang keenam, ada rendahnya tingkat kehidupan. Laporan yang dikeluarkan oleh UNDP menyebutkan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk di dunia di garis bawah kemiskinan, hampir 80%-nya berasal dari negara berkembang. Kemiskinan yang dimaksud oleh UNDP adalah kekurangan gizi, kondisi kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah.
menyebabkan banyaknya penduduk di negara berkembang yang masih buta huruf. Yang terakhir adalah tingginya pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang biasanya 2-4 kali lebih tinggi dari tinggi pertambahan penduduk di negara maju. Dalam buku Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018, karya Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, dijelaskan bahwa selain pertambahan penduduk yang tinggi, masalah kependudukan yang lain adalah distribusi penduduk yang tidak merata. Di negara berkembang, dengan jumlah penduduk yang besar cenderung tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini jelas menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. Baik, suara itu sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Slide-nya bisa dibalikkan dulu. Dari slide yang pertama. Boleh lihat slide yang pertama dulu. Diulang lagi. Slide-nya. Slide pertama, kedua diklik-klik tapi pelan-pelan aja. Next. Oke, yang ini ya, yang 1 sampai 7. Masalah perkembangan ekonomi 1, ketergantungan pada sektor pertanian primer, rendahnya produktivitas, ketergantungan besar rendahnya hubungan internasional. Oke. Pertanyaan Ibu. Oke, ada 2 orang ya. Berarti pertanyaan Ibu ada 2. Pertanyaan Ibu dari masalah yang sudah kalian paparkan, bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas, terutama dalam bidang pendidikan. Jadi bagaimana cara meningkatkan produktivitas, terutama dalam bidang pendidikan yang nantinya dengan meningkatnya tingkat produktivitas itu akan meningkatkan juga pembangunan ekonomi. Yang kedua, di sini ada masalah tingginya tingkat pengangguran. Nah, pertanyaan Ibu, yang nomor 7 aja deh, tingginya pertambahan penduduk. Nah, ini pertanyaannya bagaimana agar pertambahan penduduk bisa terkendali. Oke, 2 itu persilakan. Untuk Balkis Aulia Humairo dan Devana Naila Marfit, silakan menjawab. Saya Balkis Aulia Humairo ingin menjawab pertanyaan dari Bu Evi. Itu bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan. Yaitu
dengan cara Wah, terlalu berisik, bisa agak menjauh. Balkis, suaranya ramai banget ini. Suara Balkisnya nggak kedengeran. Halo, Balkis? untuk mencapai produktivitas pendidikan, yaitu mencakup 3 fungsi. 1. The administrative function. 2. The psychology production function. 3. The economic production function. Beberapa prinsip untuk meningkatkan produktivitas dan merupakan cara atau strategi dalam pencapaian yaitu 1. Mempercepat produk dapat diimplikasikan dalam dunia pendidikan adalah peningkatan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Kedua, mendapatkan posisi yang tepat diimplikasikan di dunia pendidikan yaitu dengan menempatkan guru sesuai dengan bidang studi yang menjadi latar belakang pendidikannya. 3. Jangan menambah kapasitas yang telah ada diimplikasikan di dunia pendidikan adalah memaksakan kerja kepada guru di luar kemampuannya. Yang terakhir adalah menggunakan informasi yang akurat untuk mengukur kerja. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Oke, bagus jawabannya. Sekarang lebih ke lebih ke aplikasi pendidikan nyatanya ya. Misalnya apa sih yang bisa kamu tingkatkan dalam masa kamu sekarang sebagai anak-anak SMA agar produktivitas kamu kelak itu semakin bagus? Menurut saya sebagai murid SMA dan di zaman yang sudah seperti ini, meningkatkan mental dan kualitas sebagai pemimpin adalah yang terbaik agar ketika di kelas dapat melakukan agar ketika di kelas tidak takut untuk aktif dalam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan melatih mental kita untuk selalu berani menghadapi segala situasi, Bu. Oke, berani menghadapi sesuatu dan berani mencoba hal-hal yang baru. Seperti itu ya? Baru. Nah, Ya, Bu. ya, jadi betul banget, bagus banget Balkis. Jadi memang itu yang diharapkan dalam pendidikan ya, yaitu jiwa kepemimpinan sehingga kalian mandiri melakukan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Dan satu hal lagi adalah tadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, karena hal baru itu kita bisa mengecek gitu ya, apa yang bisa kita ambil dan apa yang kita bisa buang dari hal itu. Jadi jangan merasa cukup dengan apa yang sudah diterima di
sekolah gitu ya. Kita cari lagi informasi lain, ilmu-ilmu lain yang membuat produktivitas kita meningkat gitu ya. Selain itu, apalagi? Berusaha mengikuti event-event perlombaan ya. Nah, itu salah satu juga cara kamu bisa meningkatkan produktivitas. Kalau tadi yang Balkis bahas hanya sebatas guru, sebagai sisi guru, tapi yang Ibu inginkan sebenarnya dari sisi pelajarnya seperti apa gitu ya. Jadi sebagai pelajar tadi udah dibahas dengan baik oleh Balkis. Sedikit tambah dari Ibu, ikuti setiap lomba-lomba yang ada, karena di situ kita bisa mengukur kemampuan kita itu sudah sampai mana, gitu ya. Karena kalau kita masih di dalam aja, itu tidak akan mendapat nilai lebih, gitu ya. Tapi kalau kita punya nilai lebih ketika keluar dari SMA, maka ikuti berbagai lomba yang ada, tidak untuk menjadi juara, tapi bagaimana kita memiliki pengalaman hidup yang akan membentuk sebuah keterampilan bahwa kita punya kepercayaan diri yang tinggi, kita mandiri, kita bisa berpikir secara kritis dan meningkatkan daya nalar kita dalam berpikir. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan kedua silakan dijawab. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, tingginya angka pertambahan penduduk. Tingginya angka pertambahan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Tingginya angka kelahiran penduduk disebabkan yang pertama yaitu maraknya pernikahan dini yang menyebabkan terjadinya kehamilan dini. Yang kedua yaitu anggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga ialah anak laki-laki. Sehingga apabila dalam pernikahannya belum memiliki anak laki-laki, maka mereka akan berusaha sampai mendapatkan anak laki-laki. Jadi yang pertama yaitu maraknya pernikahan dini. Untuk mencegah maraknya pernikahan dini, maka dibuatnya undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Yang kedua yaitu anggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga ialah anak laki-laki. Untuk mencegah tingginya angka pertambahan penduduk ini, maka harus membuang anggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga ialah anak laki-laki, supaya tidak terjadinya tambahan penduduk yang tinggi. Selain itu, ialah menggalakkan program keluarga berencana. Oke, good. Oke, jawabannya sudah sangat bagus. Terima kasih semuanya sudah partisipasi. Poin yang Ibu ingin sampaikan bahwa dengan kegiatan presentasi ini diharapkan tidak hanya berpaku pada pencarian Google ya, tapi jawaban itu adalah hasil dari daya nalar kamu sehingga kamu bisa tadi harapan Ibu adalah berpikir kritis, punya jiwa mandiri dan punya kepercayaan diri yang baik. Seperti itu ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup Zoom kita pagi ini. Terima kasih untuk kelompok 6 ya yang sudah sangat baik menyampaikan presentasi. Boleh ditutup. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 6, mohon maaf bila ada kekurangan. Dan marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya jangan lupa dikirim ke email Ibu ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Selamat libur. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.